Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini cara untuk mendaftarkan akun baru pada laman emis 4.0. Jadi, ketika ada proses pergantian kepala maupun operator, maka tentu saja akan ada perubahan akun ya. Maka akan ada perubahan akun untuk mengakses emis 4.0 ini sesuai dengan tipe akunnya. Jadi pada proses pendaftaran emis 4.0 ini ada tipe akun ya. Jadi ada akun kepala madrasah, operator, kementerian kabupaten, provinsi maupun pusat. Nah, caranya adalah teman-teman nanti bisa mendaftar secara manual ya. Bisa mendaftar secara manual dan mengikuti prosedural yang sudah disediakan oleh aplikasi emis 4.0 ini. Nah, bagaimana caranya? Silahkan simak video berikut ini sampai habis. Oke, langkah pertama dalam proses pendaftaran emis 4.0 ini, silahkan teman-teman kunjungi saja yaitu emis.kemenak.go.id ya. Kemudian di bagian form login, maka di bawah itu ada keterangan daftar sekarang ya. Jadi pada bawah ya, pada bawah form login ada yang namanya daftar sekarang. Nah, ini kita tinggal klik saja ya. Jadi kita tinggal klik daftar sekarang. Oke, kemudian di bagian form yang pertama di sini kita ingin mendaftar kategori yang seperti apa ya. Jadi kita bisa mendaftar madrasah, PD pesantren, dikti, dan seterusnya. Jadi sesuai dengan apa yang ingin kita akses. Jadi misal kita sebagai kepala madrasah, maka kita ya harus klik madrasah gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya contohkan yaitu di madrasah. Terus kemudian pada kolom yang kedua, di sini kita tipe akunnya apa? Ya, apakah kita sebagai pengelola lembaga, kepala lembaga, kemenang kabupaten, provinsi maupun pusat. Nah, 5 poin ini kita tinggal pilih nih. Jadi kalau kita di satuan pendidikan madrasah, jadi kita ada 5 poin ya. Jadi kita bisa sebagai pengelola lembaga, kepala lembaga, kemenang, provinsi dan pusat. Nah, di sini saya contohkan yaitu sebagai kepala lembaga ya, karena untuk kepala madrasah memang banyak sekali ya pergantian, terutama yang memang memperlakukan ya 5 tahun ganti lah. Seperti itu sudah pastinya email yang digunakan pun juga ikut berubah, terkecuali memang itu adalah email lembaga gitu. Terus kemudian kita klik selanjutnya. Nah, di bagian selanjutnya ini kita diminta untuk memasukkan data lembaga. Ya, data lembaga di sini yaitu nomor statistik madrasah. Ya. Jadi untuk nomor statistik ini ya kita diminta untuk memasukkan, yang artinya sebagai apa namanya pintu gerbang utama dalam memasukkan sebuah atribut madrasah. Jadi nama lembaga nanti mengikuti nomor statistik yang kita inputkan. Jadi kita tidak ketik manual ya. Jadi nanti otomatis nama madrasahnya sudah muncul. Misal di sini saya masukkan nomor statistik ya. Kemudian nama madrasahnya pun secara otomatis muncul. Terus yang perlu kita perhatikan pula di bagian step ini yaitu ada data lembaga, terus kemudian ada data diri, data login, dan kemudian nanti ada konfirmasi. Selanjutnya kita klik ya, kemudian kita memasukkan nomor identitas. Terus kemudian juga nama, terus kemudian juga kita diminta untuk mengupload SK kepala madrasah. Jadi SK kepala madrasah ini yang menerbitkan adalah yayasan ya. Jadi untuk lembaga swasta yang menerbitkan adalah yayasan. Berbeda dengan negeri ya.
Jadi SK-nya memang dari provinsi ya, gitu. Nah, kemudian nanti kita dimasukkan nih terkait dengan data diri. Nah, di sini, oke. Nah, terkait dengan data diri ini saya skip saja ya, saya asal saja di sini. Oke. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, di bagian yang ketiga, kita diminta untuk memasukkan email. Nah, email ini adalah email yang aktif terutama ya. Email yang aktif dan nantinya ada konfirmasi. Jadi nanti email ini digunakan untuk login pada aplikasi ini. Jadi jangan sampai email yang kita masukkan itu adalah email asal ya. Karena nanti kita diminta untuk mengkonfirmasi ya. Jadi di step yang keempat ini ada menu konfirmasi yang dimana nanti kita akan mendapatkan sebuah tautan konfirmasi bahwasanya email itu adalah aktif. Jadi tidak asal email yang digunakan untuk login pada MIS 4.0. Jadi gitu ya teman-teman semuanya. Di sini sampai di poin 3 saya tidak bisa melanjutkan ya. Karena memang di sini saya hanya mereview proses pendaftaran pada laman MIS 4.0 ini. Karena untuk membuat sebuah akun kita juga tidak bisa asal memasukkan ya karena ini terkait dengan kevalidan data dalam proses pendataan MIS 4.0 ini. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Yang pertama tadi kita kunjungi MIS kemenak.go.id, kemudian daftar, lalu kita diminta untuk melengkapi 4 tahap ini dari data lembaga tadi yang sudah saya jelaskan ya. Yang dimana ketika kita memasukkan sebuah NSM dari lembaga, maka otomatis nama lembaganya akan muncul. Kemudian klik selanjutnya di bagian data diri ini kita diminta atributnya, atribut daripada kepala madrasah itu sendiri. Dan diminta untuk mengupload SK, ya, SK kepala madrasah tentunya. Jadi bila operator ya kita nanti mengupload SK operator lembaga seperti itu. Terus kemudian langkah selanjutnya kita diminta untuk memasukkan email. Email ini sekali lagi pastikan email yang aktif ya, email yang aktif karena nantinya kita akan mendapatkan tautan link konfirmasi keaktifan ya. Jadi memastikan bahwasanya email yang digunakan untuk masuk pada MIS 4.0 itu adalah email yang aktif. Dan terkait password ya, terkait dengan password ini pastikan password yang memang mudah diingat dan tentu saja privasi ya. Tentu saja privasi, jangan sampai ada orang lain yang bisa mengaksesnya. Takutnya salah digunakan. Seperti itu. Nah, sekali lagi, pada proses ini saya tidak bisa meneruskan sampai tahap konfirmasi, karena memang pada video ini kita hanya mereview proses pendaftaran MIS 4.0 ini. Oke, gitu teman-teman semuanya. Semoga video kali ini bermanfaat dan memberikan sebuah gambaran cara untuk mendaftar akun pada MIS 4.0 ini. Nah, tentu saja silahkan diikuti prosesnya sesuai dengan notif yang sudah diberikan oleh aplikasi MIS 4.0. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.